Three, two, one. Assalamualaikum Besti. Apa kabar nih kalian? Pasti baik-baik aja kan? Atau kalian lagi galau nih karena belum dikasih kepastian sama crush? Gak deng, canda doang. Kenalin, namaku Anis Herlin Pramesti. Aku adalah mahasiswi semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Aku memiliki hobi membaca novel. Selain membaca novel, aku juga sering menghabiskan waktu sehari-hari dengan rebahan dan mageran. Eits, tunggu dulu. Kali ini aku lagi semangat nih mau sharing informasi ke kalian tentang apa yang baru aku pelajari di semester 4 ini. Aku akan sedikit berbagi tentang materi sistem peradilan pidana nih, yang membahas tentang fungsi dan tujuan yang terdapat di dalam sistem peradilan pidana. Apa sih yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana? Ada yang tahu nggak? Udah pada tahu? Udah pada tahu belum? Apa belum tahu sama sekali nih? Oke, baiklah, akan kujelaskan secara singkat dan secara umumnya ya. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kemudian masuk dalam penjelasannya nih, apa tuh fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana? Ada yang tahu nggak? Pasti belum banyak yang tahu kan? Muladi dan Oliviana Agustin mendeskripsikan sistem peradilan pidana berorientasi pada 3 ukuran tujuan dalam menilai berhasil tidaknya sebagai sarana mencegah dan menindak tindak pidana, yaitu yang pertama, keberhasilan menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. Yang kedua, keberhasilan mencegah timbulnya kejahatan. Dan yang ketiga, keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain, yang pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan berikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Dan yang terakhir, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Kemudian, Marjono Reksodiputro mencanangkan beberapa tujuan yang hendak dicapai sistem peradilan pidana. Yang pertama, melakukan upaya mencegah masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menuntaskan setiap perkara kejahatan sehingga terdapat tingkat kepuasan dari masyarakat karena telah ditegakkan hukum terhadap si pelanggar pidana. Ketiga, mengupayakan agar si pelaku kejahatan tidak lakukan pengulangan pidana. Secara sederhana, tujuan sistem peradilan pidana dalam pemahaman Ruby Lukman bahwa pencapaian tujuan sistem peradilan pidana adalah berusaha untuk menghilangkan kejahatan, bukan penjahatnya, guna mencapai masyarakat terhindar dari kejahatan. Dan kemudian, Rusli Muhammad juga menjelaskan lebih sistematis mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana, yang memiliki tujuan khas dan mencerminkan pada karakteristik kondisi dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Yang pertama, tujuan jangka pendek berorientasi pada pelaku kejahatan atau kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Tujuan jangka pendek mengarahkan tindakannya pada perbuatan si pelaku untuk melakukan proses penanggulangan penindakan, guna si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang kedua, tujuan jangka menengah titik tekannya adalah
mewujudkan suasana yang kondusif, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Tujuan ini sangat ditentukan oleh tujuan jangka pendek. Yang ketiga, tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana ingin mencapai tujuan yang ideal, yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Apabila tujuan jangka panjang ini tercapai, merupakan konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan jangka menengah. Selain memberikan perlindungan kepada setiap orang, juga memberikan perlindungan terhadap tujuan masyarakat dan bernegara. Perlindungan yang menjadi tumpuan tujuan dari sistem peradilan pidana beriringan dengan perubahan peningkatan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan. Nah, jadi hanya itu aja yang dapat aku sampaikan nih secara singkatnya. Jadi gimana nih Besti? Udah pada paham belum tentang apa yang baru aku jelasin? Udah dong ya. Jangan lupa juga baca dari referensi lain ya. Semoga bisa menambah wawasan tentang apa yang aku sampaikan tadi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.